Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang pada penyuluhan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai penyuluhan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih berada di tempat ini bisa menyelenggarakan penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Widya Aviano Sungguh. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan memulai penyuluhan. Pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh para presentator kita, yaitu ada presentator Kesia, presentator Tia, Laras, Messi, dan Tito, dan juga presentator Anita. Pada penyuluhan pagi hari ini ada sekitar 3 sesi, yang mana nanti masing-masing sesi akan dibawakan oleh presentator masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja untuk presentasi dan penyuluhan sesi 1. Untuk penyuluhan sesi 1 ada mengenai Dagusibu suppositoria. Kepada presentator Laras, Anita, dan Cesia, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang suppositoria. Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat. Pada umumnya, suppositoria ini dimasukkan melalui rektum, vagina, tetapi kadang-kadang dimasukkan melalui saluran urin. Suppositoria ini ada yang berbentuk untuk obat hidung atau telinga, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, suppositoria ini ada 3 bentuk. Yang pertama, ada rektal suppositoria atau suppositoria anus yang berbentuk seperti peluru dengan panjang 32 mm atau 1,5 inci. Mempunyai berat untuk orang dewasa 3 gram dan anak-anak 2 gram. Yang kedua, ada vaginal suppositoria berbentuk seperti telur atau bola lonjong atau kerucut dengan berat 3-6 gram. Yang ketiga ada uretral suppositoria atau suppositoria saluran kemih untuk pria dan wanita. Suppositoria ini berbentuk batang-batang seperti pensil dengan ukuran untuk laki-laki itu panjangnya kurang lebih 140 mm, berdiameter 3,6 mm dan beratnya 4 gram. Untuk perempuan panjangnya kurang lebih 70 mm, diameter 1,5 sampai 3 mm dan beratnya 2 gram. Sekedar informasi untuk Anda bahwa pemakaian suppositoria uretral ini sekarang ini sudah jarang digunakan. Lalu selanjutnya cara membuang suppositoria, yaitu dengan cara menghilangkan atau melepaskan semua label dari wadah obat. Terus dengan cara menghancurkan terlebih dahulu dan campur dengan tanah atau bahan kotor yang lainnya. Terus bisa juga dengan masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Lalu waktu terbaik untuk menggunakan suppositoria itu pada saat sesudah buang air besar atau BAB dan pada malam hari sebelum tidur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk penggunaan suppositoria itu sendiri. Yang pertama, cuci tangan Anda terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang kedua, jika suppositorianya itu lembek, dapat didinginkan dalam lemari es agar dia dapat teksturnya agar dapat keras kembali, atau dapat direndam dengan air dingin, atau dapat juga dialiri dengan air dingin seperti pada gambar yang ada pada leaflet. Lalu yang ketiga itu dibuka dan dibuang semua plastik pembungkus obat suppositoria. Lalu yang keempat dapat dibasahi sedikit suppositoria dengan air bersih. Selanjutnya langkah kelima yaitu mengatur posisi tubuh berbaring menyamping dengan kaki bagian bawah itu lurus dan kaki bagian atas itu ditekuk ke arah perut, atau dapat juga dengan sambil memeluk guling seperti itu. Lalu langkah keenam yaitu mengangkat bagian atas bokong untuk menjangkau daerah dubur atau anus. Lalu bagian ketujuh yaitu memasukkan bagian ujung suppositoria yang berbentuk lancip dengan bantuan jari telunjuk ke dalam rektum.
Jadi nanti dimasukkan sekitar 0,5 sampai 1 inci ke dalam lubang dubur. Langkah yang ke-8 yaitu meluruskan kaki bagian atas dan tahan posisi tersebut selama 5-10 menit. Hal ini untuk mencegah agar supositorianya nanti itu tidak terdorong keluar kembali dari dubur. Lalu setelahnya disarankan untuk mencuci tangan kembali dengan air dan juga sabun. Seperti itu. Selanjutnya silakan Anita. Baik, lalu untuk cara penyimpanan supositoria itu, pada umumnya supositoria itu dipengaruhi oleh itu di dalam lemari pendingin. Umumnya suhunya itu pada suhu 2-8 derajat Celcius supaya tidak meleleh. Kemudian, untuk supositoria yang basisnya oleum kakao itu harus disimpan di bawah suhu 30 derajat Fahrenheit atau minus 1,1 derajat Celcius. Kemudian untuk supositoria yang basisnya gelatin gliserin itu lebih baik disimpan di bawah 35 derajat Fahrenheit atau 1,6 derajat Celcius. Kemudian untuk basis yang polyethylene glycol itu dapat disimpan pada suhu ruang tanpa pendingin. Lalu, bagaimana cara mendapatkan supositoria? Nah, supositoria ini dapat didapatkan di sarana resmi seperti apotek, toko obat penandanya, terutama untuk obat golongan keras. Karena untuk mendapatkan supositoria obat golongan keras ini harus mendapatkannya dengan resep dokter. Kemudian, perhatikan juga kemasannya, itu harus dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Dan juga jangan lupa untuk perhatikan tanggal kadaluarsanya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator Laras, Anita, dan Cesia atas pemaparan materi untuk Dagusibu Suppositoria. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang penyuluhan Dagusibu Ventolin, yang mana untuk sesi kedua ini akan dipaparkan oleh presentator Messi. Kepada presentator Messi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Ventolin inhaler. Ventolin inhaler merupakan obat dengan kandungan salbutamol yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Obat ini bekerja dengan cara merangsang secara selektif reseptor beta-2 adrenergik, terutama pada otot bronkus. Bisa dilihat pada leaflet, terdapat bagian-bagian dari inhaler, yang mana bagian atas itu ada kanister, kemudian bagian bawah itu ada mouthpiece atau mulut inhaler. Kemudian untuk cara mendapatkan Ventolin inhaler sendiri, Ventolin inhaler dapat diperoleh melalui resep dokter dan dapat ditebus di apotek. Kemudian untuk cara penggunaannya, yang pertama pastikan tangan dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan. Yang kedua ada kocok inhaler 3-5 kali. Kemudian buka penutup inhaler dengan posisi mulut inhaler atau mouthpiece berada di bawah dan bagian kepala atau kanister berada di atas. Kemudian pegang inhaler di antara jari telunjuk dan atau jari tengah dengan ibu jari, di mana ibu jari ada di bagian bawah mulut inhaler. Kemudian, cek apakah inhaler dapat disemprotkan atau tidak, dengan mengarahkannya menjauhi bagian wajah, bisa dengan mengarahkannya ke arah bawah. Kemudian selanjutnya, berdiri atau duduk dengan tegak dan hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Setelah itu, letakkan mulut inhaler atau mouthpiece di antara gigi dengan bibir melingkari bagian mulut inhaler, tetapi tidak digigit. Selanjutnya, mulai menarik nafas, kemudian bersamaan dengan itu, tekan bagian atas inhaler atau kanister dengan jari telunjuk dan atau jari tengah, kemudian dihisap perlahan dan dalam agar obat yang terdapat dalam inhaler bisa masuk ke dalam. Kemudian lepaskan inhaler dari mulut, tahan nafas selama 10 detik, kemudian hembuskanlah nafas perlahan-lahan. Kemudian tunggu 30 detik untuk mengulangi semprotan yang kedua jika diperlukan atau diresepkan. Kemudian jangan lupa untuk berkumur dengan air
untuk membersihkan sisa obat, kemudian buang air kumpulan tersebut. Kemudian selanjutnya ada cara penyimpanan Ventolin inhaler. Yang pertama, simpan inhaler pada suhu kamar dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Jangan disimpan di tempat lembab, jangan menyimpan obat di mobil karena bisa mengalami paparan suhu panas dan dingin yang ekstrim. Kemudian yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa. Kemudian yang terakhir, simpan inhaler dengan keadaan mouthpiece mengarah ke bawah dan ke depan. Kemudian untuk cara pembuangan Ventolin inhaler, yang pertama, pastikan dosis inhaler dalam kemasan benar-benar habis. Kemudian yang kedua, hilangkan semua informasi yang ada dalam kemasan obat. Informasi yang dimaksud termasuk identitas pribadi pada etiket dan label informasi obat. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam wadah plastik, buang ke tempat sampah. Atau bisa juga dikembalikan ke apotek untuk dimusnahkan. Kemudian yang terakhir, jangan membuang tabung ke dalam api. Demikian penjelasan mengenai Ventolin inhaler. Baik, terima kasih kepada presentator Messi atas pemaparannya. Untuk sesi kedua ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita langsung lanjut saja masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan dipaparkan oleh presentator Tia dan presentator Tito mengenai penyuluhan tentang dagu sibu turbuhaler. Kepada presentator Tia dan presentator Tito, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Kami akan mempresentasikan atau mengedukasikan mengenai turbuhaler. Nah, yang pertama, apa itu turbuhaler? Turbuhaler merupakan salah satu jenis inhaler yang berbentuk tabung, di mana di dalamnya terdapat obat dalam bentuk serbuk kering. Perangkat ini digunakan dengan cara menghisap melalui mulut, kemudian obat diteruskan ke paru-paru, dan biasanya inhaler ini digunakan untuk mencegah bronkospasme pada penderita asma atau pada penderita penyakit paru obstruktif kronik. Di bagian kiri bawah dapat dilihat bentuk turbuhaler. Kemudian, adapun bagian-bagian dari turbuhaler, yang pertama ada mouthpiece atau corong, yang biasanya langsung berhubungan dengan mulut pasien. Bagian yang kedua ada counter dose, di mana pada bagian ini dapat dilihat sisa dosis yang masih tersisa dalam inhaler. Kemudian yang ketiga ada twist grip, di mana bagian ini biasanya digunakan untuk mengatur dosis yang akan digunakan saat menggunakan turbuhaler. Kemudian bagian yang terakhir yaitu merupakan penutup turbuhaler. Kemudian turbuhaler ini wajib dibersihkan setelah penggunaan dengan cara secara teratur dibersihkan bagian luar corong dengan kain halus atau tisu kering, terutama setelah pemakaian. Jangan gunakan air atau cairan lainnya untuk membersihkan corong. Kemudian ada pun beberapa tips terkait penggunaan turbuhaler ini. Yang pertama, jangan gunakan turbuhaler bersamaan dengan orang lain. Jadi turbuhaler ini hanya digunakan untuk satu pasien saja ya. Kemudian yang kedua, gunakan sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Apabila di resep tertulis 2 kali 2 puff, maka penggunaannya 2 kali sehari dalam 1 kali pemakaian masing-masing adalah 2 puff. Kemudian yang ketiga, bawa selalu obat kemanapun Anda pergi. Seperti yang kita tahu bahwa penyakit asma dapat kambuh di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Maka penting bagi penderita asma untuk selalu membawa turbuhaler ini ketika bepergian. Kemudian keempat, sebelum menggunakan turbuhaler, pastikan tanggal kadaluarsanya. Apakah obat ini masih dapat digunakan atau tidak. Dan yang terakhir adalah hindari penyebab timbulnya asma. Hal ini sangat penting terkait dengan
kekambuhan asma dari pasien. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Tito. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan TrueHealer yang dapat dilihat pada gambar. Dan untuk instruksi yang pertama yaitu buka tutup TrueHealer, perlawanan arah jarum jam, dan tarik ke atas. Untuk instruksi kedua, putar pangkal TrueHealer ke kanan sejauh mungkin, kemudian putar kembali ke kiri hingga berbunyi klik. Pada poin ketiga, hembuskan nafas dengan perlahan, jauh dari TrueHealer. Lalu letakkan ujung corong di antara bibir. Dan pastikan tidak ada celah dan jangan digigit. Hisap dengan menarik nafas dengan kuat dan dalam melalui mulut Anda. Yang poin kelima, tahan nafas selama 5-10 detik, kemudian bernafaslah secara perlahan. Lalu selanjutnya tutup kembali TrueHealer dengan rapat dan berkumur dengan air hangat. Jika dilakukan dengan pengurupan kedua, maka dilakukan pada langkah 3-5. Maaf, ada sedikit typo. Untuk cara penyimpanan, simpan obat pada suhu tidak lebih tinggi dari 30 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa atau dalam hal ini umur penyimpanan 1 bulan untuk pemakaian 2 kali sehari. Cara pembuangan yang pertama, pastikan dosis TrueHealer dalam kemasan benar-benar habis. Cara untuk mengetahui jika dosis TrueHealer dalam kemasan sudah benar-benar habis dapat dilihat pada poin sebelah kanan. Pada poin bagaimana cara mengetahui sisa dosis pada TrueHealer. Di situ dijelaskan sisa dosis TrueHealer dapat dilihat pada bagian counter dose pada gambar di kanan bawah, di mana pada 20 dosis terakhir ditandai dengan adanya indikator merah pada bagian counter dose. Pada bagian dasar wadah terdapat zat pengering yang mana menimbulkan suara gemericik saat TrueHealer diguncangkan. Suara tersebut merupakan penanda bahwa lalu selanjutnya pada cara pembuangan kedua, itu hilangkan semua informasi yang ada dalam kemasan obat. Informasi yang dimaksud yaitu termasuk identitas pribadi, pada etiket dan label informasi obat. Dan pada poin ketiga, masukkan ke dalam wadah plastik dan buang ke tempat sampah. Sekian dari penjelasan dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada presentator Tia dan Tito atas penyampaian materi mengenai Dagusibu TrueHealer. Pada saat ini kita sudah sampai pada penghujung acara penyuluhan pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh presentator atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi mengenai materi special device hari ini. Kepada Bapak Ibu, semoga materi dan pemaparan mengenai penyuluhan special device hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri penyuluhan ini, kami mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Apakah ada? Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan nanti, silahkan ditanyakan di akhir, karena setelah ini kami akan membagikan leaflet kepada Bapak dan Ibu agar memperjelas untuk mengetahui mengenai informasinya lagi. Tapi sebelum membagikan leaflet ini, ada baiknya kita akhiri dulu pertemuan ini dengan menutupnya dengan doa. Saya akan memimpin dengan agama Kristen yang lain menyesuaikan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah mau datang ke tempat penyuluhan ini. Selanjutnya kami akan membagikan leaflet dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.